Selamat berpuasa, Bu. Pak, yang pertama saya ingin menguatkan yang tadi apa yang disampaikan Pak Fauzan dari Nasdem, Bu. Jadi ini kaitannya dengan BUMD, Bu ya. Kita tahu BUMD kita seperti rilis Kemendagri itu, Bu, banyak yang bermasalah gitu. Di satu sisi dalam situasi seperti ini kita membutuhkan sumber pembiayaan inovatif gitu. Di pusat ketika ternyata dioptimalisasi aset BUMN itu kita akhirnya bisa membentuk Danantara dengan modal yang begitu besar. Nah, kami membayangkan BUMD juga yang seharusnya mereka yang paling memahami potensi lokal di daerahnya itu juga bisa memberikan keuntungan dan tidak justru menjadi beban bagi APBD. Padahal kalau kita tahu, Bu, itu BUMD kita seperti PDAM itu telah dibeli privilege oleh negara, oleh pemerintah, termasuk oleh konstitusi kita bahwa PDAM air misalnya itu satu-satunya yang bisa mengelola air itu kan hanya PDAM aja. Tapi banyak juga yang rugi, Pak, Bu Menteri. Nah, itulah kenapa kami dorong Kemendagri sebagai pembina BUMD itu bisa intensif untuk itu. Karena ternyata BUMD yang highly regulate seperti bank bank pembangunan daerah karena ada otoritas jasa keuangan yang begitu kuat mengawasi BUMD, bank perwakilan bank pembangunan daerah ya, BPD itu ternyata bagus untung semuanya, Bu. Nah, itulah kenapa alasan kami mendorong agar Kemendagri itu dari awalnya Kasubdit ya, Bu ya, minimum katanya kata Pak Mendagri direktur itu udah cukup. Mohon Bu Menteri itu bisa dipercepat, Bu, karena kita butuh untuk menopang APBD kita. Terus yang kedua, Bu Menteri, saya membaca presentasi Bu kaitannya dengan pengelolaan rekrutmen ASN. Ibu mencantumkan dalam presentasi Ibu terkait dengan Undang-Undang HKPD itu maksimal 30%. Di satu sisi rasio belanja pegawai Pemda itu terbesar, ada yang 57%, 53%, jadi hampir 55 sampai 60% gitu. Ini kita baru bicara belanja pegawai, Bu. Kita belum bicara mengenai hal-hal yang sifatnya mandatori. Nah, ditambah lagi kalau misalnya dengan situasi yang barusan pemilu-pemilu serentak ada PSU dan lain-lain itu kan. Hampir sebenarnya kalau dari kekuatan fiskalnya ya ini sebenarnya daerah itu sudah bisa hampir dinyatakan bangkrut sebenarnya, Bu, untuk membiayai daerahnya. Nah, saya meminta kepada Bu Menpan agar persoalan rekrutmen ini itu segera dituntaskan, Bu. Apapun resiko yang harus kita tanggung oleh pemerintah dan negara ini. Kita nggak bisa membiarkan persoalan rekrutmen ASN P3K ini terus berlarut-larut. Karena ini membebani pemerintah kita. Bukan bahwa pemerintah tidak mau memahami atau apa, enggak, Bu. Tapi ada banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh negara, oleh pemerintah ini dalam rangka memang mendapatkan kualitas birokrasi dan juga artinya alasan kemanusiaan yang selama ini kita pakai untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena kan tidak mungkin kapan daerah kita maju kalau hal-hal yang sifatnya ini ya terus menjadi sumber pengeluaran terbesarnya. Padahal di satu sisi ya seharusnya, Bu, kita mendorong ke depan itu entrepreneur government gitu. Jadi pemerintah ini juga harus bisa berpikir sumber-sumber pendanaan gitu. Kalau kita hanya pemerintah daerah kita tuntut terus dikit-dikit P3K, dikit-dikit ASN, waduh, kapan pemerintah daerah kita akan maju? Nah, saya minta Ibu lebih berani gitu terkait dengan persoalan ini. Karena
Ibu sendiri yang menyampaikan presentasi ini di Komisi 2. Rasionya udah sangat tinggi, Bu. Terus ketiga. Nah, saya mau nanya Ibu kaitannya penyesuaian jadwal pengangkatan ASN itu sebagai pegawai ASN. Di sini kan Ibu menyampaikan usulan itu, tapi nggak ada tanggalnya gitu, nggak ada waktunya, termasuk juga penyelesaian mengenai P3K. Terus yang keempat, Bu, jadi saya ini kan sebenarnya ini nanti setelah di DPR baru menggeluti masalah-masalah birokrasi ini, Bu. Makanya saya ngambil sekolah administrasi lagi karena biar bisa memahami isu ini. Itu di Instagram saya, Bu, di sosmed saya, Bu, banyak banget ASN yang yang curhat, termasuk kirim video lagi nangis-nangis karena nggak bisa dimutasi gitu. Karena alasannya ada jangka waktu 10 tahun gitu, Bu. Nah, kalau saya ya, Bu ya, saya kebetulan belajarnya backgroundnya hukum. Itu ada prinsip hukum, Bu. Biasanya itu kami menyebutnya sebagai there is no law if there is no exception. Pasti yang namanya aturan itu pasti ada way out-nya gitu. Kalau memang misalnya seorang ASN, biasanya kan kita, adik-adik kita ini kan pada saat mau rekrutmen ASN, fakta integritas apapun itu semua ditandatangani, termasuk rela ditempatkan dimanapun, apa macam-macam lah. Tapi setelah masuk sebagai ASN baru 3 tahun, 4 tahun, kalau dia dapat jodohnya di situ, Bu, betah dia. Tapi kan kadang-kala kan ASN yang kita terima juga ada yang statusnya telah menikah. Ada juga yang ibunya sebenarnya sudah tua gitu loh, Bu. Misalnya orang tuanya di Malang misalnya di dapil saya, tapi penempatan anaknya di Musi Banyu Asin sana di tempat beliau, atau di tempat Pagiri di Empat Lawang gitu. Loh, ada, Bu, banyak kayak gitu. Nah, maksud saya, kalau memang dalam 10 tahun aturan kita itu tidak membolehkan, Ibu tolong buat Permen Pan RB atau apapun yang memandatkan tetap ada ruang diskresi kepada pejabat pembina kepegawaiannya, agar kalau orang tuanya sudah sepuh gitu loh, Bu, kalau suami atau istrinya sudah rindu gitu kan, nah itu bisa dipindahkan, Bu. Ntar dia kepikiran keluarganya, dia nggak fokus kerja loh, Bu. Lebih baik kita pindahkan aja daripada cerai lagi, selingkuh lagi, bupatinya lagi yang diganggu. Loh, ini bener, Pak. Saya dikirimin video lagi nangis-nangis itu, Bu, karena dimarahin sama suaminya, pisah lama. Nggak tahu ngambil tahu Instagram, Facebook, dan nomor HP dari mana gitu, Bu. Nah, itu, Bu, yang 4 hal yang saya ingin sampaikan sebagai sebuah aspirasi. Terima kasih, Bu Menteri, terima kasih Pak Kepala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.